normal. Jadi sekarang sudah live ya teman-teman. Jadi silahkan para ambasador boleh link live-nya nanti boleh di-share di YouTube karena sekarang kita sudah mulai live di YouTube Base Corporation. Langsung saja saya serahkan waktu selengkapnya kepada Ustadz Asep ya untuk memberikan penjelasan selanjutnya. Terima kasih Pak Afen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa min wa shifaa min kulli dain wa saqamika bi rahmatika ya. Terima kasih kepada Pak Kapten Nur Faris sebagai Direktur Marketing PT BES. Masya Allah. Kepada Pak Yugo, kepada yang terhormat owner PT BES, CEO PT BES yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita cintai, Bapak Haji Febrian Agung, pada para pondok, Pak Haji Insinyur Agung, Bapak Haji Aden Setiawan, Bapak Haji Suroto Zafir, Bapak Muhammad Hasan, Haji Martin, kemudian Pak Dimas, dan seluruh mentor-mentor BES Corporate Syariah, kemudian seluruh para leader yang luar biasa yang pagi ini mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir dan batinnya, dan seluruh ambasador yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Bunda Marilyn Monroe dan seluruh jajarannya, para founder-founder yang luar biasa, juga kepada seluruh mitra-mitra investor PT BES Syariah, kita doakan semuanya. Mudah-mudahan disehatkan iman, sehatkan finansial, disehatkan sosialnya, biologisnya, dan psikologisnya, serta sehat rumah tangganya. Alhamdulillah jam 10.30 ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan produk yang sangat luar biasa, karena produk ini produk yang dibelinya memalukan, bikin malu orang yang beli. Ya. Padahal banyak masalah di dalam hal ini. Malu orang yang belinya, malu konsultasinya. Ya. Ada masalah padahal, tapi malu konsultasinya, malu belinya. Akhirnya apa? Belinya di tempat yang tidak aman. Ada masalah dalam rumah tangganya, dalam hal ini hubungan suami istrinya. Tetapi karena malu mengkonsultasikannya ke tenaga kesehatan, ke dokter, dan apalagi ke saudara. Nah, sehingga beli diam-diam di tempat yang kurang baik. Nah, ini kenapa ini penting di PT BES ini, alhamdulillah, edukasi. Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu bagi yang belum kenal, karena yang saya sampaikan ini memang cukup vulgar, ya, agak vulgar gitu kan. Kalau nanti ada hal-hal yang agak vulgar, memang saya tenaga kesehatan. Dari 2004 sampai sekarang, saat ini sudah 20 tahunan sebagai praktisi kesehatan, konsultan rumah tangga, kemudian sekaligus di BES Corporation Syariah. Dan saya termasuk salah satu hal yang sangat menyukai edukasi kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi itu alat reproduksi wanita dan laki-laki dan hubungan suami istri. Nah, itu adalah bagian dari edukasi kesehatan yang sering saya konselorkan. Konselornya ya salah satunya saya di bidang itu. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berikan amanah untuk menyampaikan hal ini. Karena tidak sedikit fakta bukti itu untuk
berkaitan dengan yang memperbaiki hal rumah tangga, keharmonisan rumah tangga itu banyak hal yang faktor penyebabnya. Nah, jadi saya awali dengan hal yang mendasar dulu, Bapak Ibu. Nah, ini dia faktor keharmonisan seksual ataupun faktor keharmonisan suami istri. Satu, berkaitan dengan iman. Dua, penyebab tidak harmonis ekonomi. Tiga, kesehatan menjadi faktor ketidakharmonisan rumah tangga. Yang keempat, komunikasi yang tidak efektif. Seterusnya, yang kelima, mohon maaf ini. Yang kelima, hubungan suami istri. Nah, ini faktor yang kelima yang saya akan tekankan saat ini. Karena masalah hubungan suami istri ini karena sulit sekali untuk dikomunikasikan bagi yang jarang mengkomunikasikan. Nah, istri kepada suami komunikasikan kurang apa, sukanya diapain, sukanya apa. Nah, suami pun sama sampai, jangan sampai ada yang dalam hati itu pingin seperti ini tapi tidak disampaikan kepada pasangan yang pada suami pada istri, sehingga ada terjadi hal-hal yang tidak mau ketika diajak hubungan suami istri oleh istrinya, malas. Yang lebih banyak lagi, istri diajak hubungan suami istri oleh suaminya, malasnya bukan main. Seperti trauma dan sebel benci. Nah, ini luar biasa. Ini akan menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa. Problematika kehidupan yang dasar. Padahal ada masalah. Pinginnya gini, saya nggak suka diginiin. Gitu. Nah, tapi tidak bisa menyampaikannya. Nah, ini komunikasi dalam hal hubungan suami istri sangat diperlukan, Bapak Ibu. Nah, ini ada hal yang menarik di sini ya. Kita bicara tentang laki-laki dulu sebagai suami. Secara ilmu medis dan ilmu seksologi bahwa ereksinya Mr. V daripada laki-laki itu dipengaruhi oleh dua hal. 12% kurang lebih itu karena fisik, seperti karena diabetes, ya, mutasi hipoparida, karena aliran darah kurang, karena gula darah yang kurang, itu pun membuat ereksi tidak bagus. Ya. Kemudian karena kurang olahraga, karena kelelahan, karena kurang istirahat, kurang tidur, kurang duit. Nah, itu kurang uang nanti di yang kedua. Di yang pertama secara fisik, secara medis. Nah, yang paling besar, ya, Mr. P ini dipengaruhi oleh psikis. Nah, psikis itu apa? Misalkan sekarang sedang tidak mood seorang suami. Itu alam bawah sadarnya tidak akan menggerakkan tubuhnya untuk mengalirkan darah ke Mr. P. Sedangkan untuk ereksi Mr. P itu butuh aliran darah yang kuat, yang cukup. Sehingga penuh aliran darahnya ke arah pembuluh darahnya di daerah tersebut. Di daerah alat vital tersebut. Dan otot-ototnya di situ menegang karena kapiler-kapilirnya banyak dengan darah. Aliran darahnya bagus. Ada energi. Yang kedua psikis mikirin tadi nggak mood. Yang kedua sedang benci. Sedang benci. Yang ketiga sedang ketakutan. Mana ada orang ketakutan bisa ereksi Mr. P-nya? Tidak bisa. Yang keempat sedang memikirkan sesuatu yang membuat khawatir. Contoh, aduh besok mau ditagih hutang. Terpikir langsung. Nah itu langsung kesulitan untuk ereksi. Yang kelima, secara psikis juga ada rasa benci kepada pasangan. Sedang tidak serem kepada, ini kita ngomongin laki-laki ya. Karena laki-laki itu butuh ereksi untuk hubungan suami istri. Jadi tidak bisa kapan aja laki-laki. Kalau wanita bisa kapan saja. Asalkan mau. Maksudnya asalkan mau, bisa kapan aja. Tapi laki-laki, walaupun maunya tinggi, ya, tapi tidak ada kemampuannya. Ya, tidak bisa. Begitu maksud saya. Maka psikis ini bagi seorang laki-laki sangat penting. Nah, jadi gunakan banyak senyum, ridho, niatkan ibadah segalanya
niatkan, serahkan kepada Allah, ridho yang udah terjadi, ikhlas hari ini lakukan, senyum, yang akan terjadi besok, hutang belum lunas, yang penting ikhtiar dan doa, serahin ke Allah. Dah, pas mau hubungan suami istri, lakukan itu insya Allah. Kemudian maafkan pasangan kita. Maafkan pasangan kita. Gimana caranya memaafkan yang paling mudah? Nah, ini sering disampaikan di SLC. Cara memaafkan yang paling mudah itu adalah kalau kita merasa benci kepada pasangan, maka katakan dalam hati kita, oh saya juga kalau merasa dikhianati, saya pernah mengkhianati orang tua, mengkhianati orang lain. Oh sekarang dusta suami saya, istri saya dusta. Kata, oh saya juga pernah berdusta. Itu lebih mudah untuk memaafkan. Dan itu pada saat mudah memaafkan, maka yang terjadi adalah lebih cepat enjoy-nya hubungan suami. Maka pada saat enjoy, endorfin keluar, maka pada saat endorfin keluar, maka akan menyuruh seluruh tubuhnya untuk siap melakukan hubungan suami istri. Maka aliran darahnya juga akan dikontrol, akan diperintahkan untuk mengalir ke Mr. P. Masya Allah ya. Ini adalah ilmunya. Kemudian slide yang selanjutnya. Sebelum kita ke produk, kita pahami dulu ini. Karena ini penting. Walaupun pakai produk apapun, kalau ini tidak memahaminya, tidak dihindari atau tidak dilakukan, maka akan terjadi hal yang, oh ini produknya jelek ini. Kenapa saya nggak langsung ke produk? Setiap menyampaikan herbal ataupun obat apapun, itu diawali dengan pemahaman dulu ini. Karena hampir setiap penyakit termasuk ereksi ini, ereksi bukan penyakit, tapi impotensi itu juga penyakit. Nah, diawali dari pemahaman ini. Ternyata seluruh penyakit hampir itu lebih dari 80% penyebab dari psikis kita. Nah, makanya banyakin senyum. Ingat lagi ya, senyum singa, ketawa singanya. Silakan lakukan. Yang sekarang sedang gerundel, lelah, capek, ya kan, putus asa jangan. Ya. Nah, kualitas hubungan suami istri. PUS ini adalah kita singkatan dari hubungan suami istri. 3 hal. 1, durasi. Nah, yang membuat kualitas itu adalah durasi. Ya, kalau misalkan baru mulai udah ejakulasi, maka itu yang tidak nyaman, suami juga tidak nyaman, istri apalagi. Nah, padahal perbandingan antara durasi laki-laki dan perempuan dan wanita itu adalah bisa 3 kali lipat istri itu, perempuan itu. Contoh, laki-laki 15 menit, suaminya 15 menit, itu istri bisa 15 kali 3. Bisa 45 menit baru mencapai mencapai orgasme. Gitu. Kecuali, nah makanya harus ada foreplay di sebelumnya. Foreplay di sebelumnya supaya untuk menyamakan di 15-15 misalnya, atau tidak terlalu jauh 15 suami 15 menit atau 30 menit, istri bedanya 5 menit misalnya. Nah itu dimanapun teori menyampaikan ini dan faktanya pun sama ya. Nah, karena banyak seorang istri yang wah saya udah punya 3 bulan sekali. Oh pupuk, masya Allah lagi ngomongin pupuk ya. Ini apa tadi? Wah jadi itu. Tadi itu apa bicara apa tadi? 15 menit, 30 menit. Wanita itu bisa 2-3 kali lipat lamanya untuk mencapai klimaksnya. Nah, maka dibutuhkan untuk rasa mengerti ini, paham ini. Karena kalau nggak paham, banyak istri yang mengkonsultasikan gini, saya udah anak 2, udah anak 5, udah anak 3, belum pernah merasakan sampai klimaks. Nah, ini masalah. Dan tidak berani menyampaikan kepada sang suami. Nah, ini sampaikan, komunikasikan. Gitu. Jadi ini penting. Yang kedua, kualitas tersebut adalah tahan lamanya. Nah, yang ketiga adalah ukurannya. Tetapi ukuran itu tidak sebuah jaminan. Dan durasi pun ternyata yang lama-lama pun tidak terlalu baik. Bahkan jelek. Yang bagus adalah kualitasnya. Kualitas hubungan suami istri. Ya. Nanti sekarang kita ngomongin ini dulu nih, penting suami istri. Bapak Ibu, ini kita penting dulu ini ya, jangan nanya yang lain dulu. Dengarkan dulu sebentar aja ya, sebentar aja supaya fokus dulu.
supaya fokus kita ya. Kemudian orang impoten ataupun kesulitan ereksi seorang laki-laki, satu, kurang olahraga, aliran darahnya kurang lancar karena kental darahnya. Kental darah bisa jadi karena gula darah yang tinggi, kurang minum air putih, kurang olahraga. Yang ketiga, posisi Mr. P. Nah, masalah di fisik itu. Mr. P itu posisinya besar kecilnya pun, ya, besar kecilnya pun, ya. Tadi berpengaruh juga, besar kecil juga ya, berpengaruh juga pada kualitas hubungan suami istri. Durasi, ukuran ya. Nah, kemudian posisi Mr. P. Posisi Mr. P yang sering kali gini, itu akan cenderung lebih besar. Mohon maaf, akan cenderung lebih besar. Tapi posisinya Mr. P yang berdiri gini, kemudian jepit dengan celana CD, dengan CD, itu cenderung akan kecil ukurannya. Kenapa seperti ini cenderung besar? Karena aliran darah muncul ke bawah. Maka sekarang ilmu nih, jangan nanya dulu yang lainnya. Ini dulu. Jadi Mr. P posisikan gini. Walaupun pakai celana dalam posisikan gini. Apalagi yang nggak pernah pakai CD, itu sebetulnya bagus betul. Ya, karena udah biasa pakai CD. Seperti ini akan kondisinya Mr. P kecil. Yang keempat, kurang protein. Nah, kurang protein akan membuat makanya juga makan toge supaya bagus. Nah, itu betul karena toge itu protein. Protein bagi yang enggak asam urat. Ya, protein, telur protein. Makanya juga ada yang pakai telur campur ini, telur campur itu ya, telur bebek ya. Karena protein itu yang banyaknya di kuningnya Bapak Ibu. Ya, putihnya banyaknya trigliserid, lemak darah yang meningkat. Nah, yang kuningnya itu proteinnya lebih tinggi. Ya, tapi harus tetap olahraga. Nah, hal ini yang paling utama, 4 hal ini. Kemudian selanjutnya adalah nah ini. Ini kalau dipotong, mohon maaf. Ini anatominya ya, kalau dipotong, itu kondisinya kayak gini. Nah, itu yang paling bawah. Yang paling bawah ini. Maaf. Ini yang paling bawah. Nih. Ini uretra, tempat pipis. Ini pembuluh darah nih yang kanan kiri. Ini pembuluh darah. Otot juga ada di sini. Maka pada saat ereksi itu aliran-aliran otot-ototnya itu harus banyak. Harus dilebarkan pembuluh darahnya ya sehingga ngalirnya suaranya kecil. Barusan ada yang masuk, mohon maaf ini ada yang masuk telepon. Suara saya masih kedengaran? Oh, suaranya udah jelas masuk. Udah jelas. Jelas ya? Baik. Nih pembuluh darah itu, ya uretra itu yang bawah, Bapak. Yang bawah ya, yang bawah uretra, tempat pipis. Buang air kecil. Nah, pada saat kita ereksi itu melebar pembuluh darahnya, alir darahnya besar, banyak. Nah, itu ada obat yang gunanya melebarkan pembuluh darah dan mengalirkan darah lebih banyak ke situ. Dan psikis hormon endorfin juga kerjanya gitu. Nah, sekarang bagaimana yang kesulitan? Ya, yang kesulitan. Ada titanjel yang saya akan beri informasikan kepada Bapak Ibu. Titanjel ini gunanya untuk melebarkan pembuluh darah dan membesarkan sel-sel jaringan-jaringan darah Mr. P. Masya Allah. Sehingga melebar pembuluh darahnya, aliran darah ke situ masuk langsung, tapi tetap psikisnya harus di-enjoykan. Masya Allah. Selanjutnya, sebelum ke titanjel, ke solusi, ini harus paham juga Bapak Ibu, jangan sampai fokusnya kepada apa? Fokus, ukurannya kurang besar, ukurannya kecil. Enggak itu. Tetapi kita harus tahu juga, ini adalah ukuran bagi
Nah, karena saya nyunat itu nyunat orang dewasa. 18 tahun sampai 70 tahun yang saya sunat itu orang Indonesia ada, Asia ada, ya, orang India ada yang datang ke sini. Kemudian apa namanya? Amerika, Belanda, Inggris. Kalau dilihat di Google ada. Kalau masih ada insya Allah. Di Inggris, orang Inggris datang ke sini, Amerika. Jadi beda-beda ukurannya. Orang apa namanya itu? Nah ini nih. Panjangnya seperti ini. Orang Jepang, Indonesia, Malaysia, nah ini Asia semua. Lihat baik-baik. Dan ini bukan sebuah ukuran keharmonisan dalam rumah tangga, panjang dan besar ini. Bukan. Keharmonisan itu ada pada hati yang melakukannya sama-sama nyaman, menyenangkan. Tentunya diniatkan dengan ibadah, Bapak Ibu. Ya, karena besar pun tidak menjamin keharmonisan, tidak. Ya, itu fakta nyata. Nah, kemudian ini lingkarnya. Nah, ini lingkarnya. Nih, Pakistan, Latin Asia, Afrika, Amerika, Timur Tengah, Asia. Ini panjangnya. Ukuran normanya yang berlebihan dan itu lingkarnya seperti Indonesia nih. Indonesia ini 13 cm, lingkarnya 11 cm. Kalau ada yang lebih dari itu, ya tapi jangan sampai wah saya kecil, saya kurang ini. Nah, ini nggak usah terlalu khawatir karena bukan dari ukuran itu, tetapi dari secara nyaman, ya sama-sama nyaman kepada pasangan hidup kita, pasangan ya kepada istri, pada suami sama-sama memberi kenyamanan. Nah, kemudian ini juga mungkin perlu saya sampaikan ya, 42%, 42,3% ini yang mengalami KDRT. Ini persentasenya 10,6% masalah seksual. Ya, karena tidak dikomunikasikan yang lebih banyak. Istri nggak komunikasikan kepada istri. Saya nggak suka diginiin gitu. Saya sukanya diginiin, saya nggak suka diginiin. Nah, itu kan. Kalau nggak disampaikan, ini akan jadi permasalahan besar. Nah, kemudian ini sekarang edukasi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian sekarang solusinya gimana untuk memperbesar? Untuk memperbesar solusinya pakai Titan Gel. Titan Gel saya buka dulu ini. Mohon maaf. Titan Gel untuk memperbesar dan memperpanjang, membantu memperbesar, memperpanjang, lebih higienis juga, ya, membantu lebih higienis. PDF sebentar, ini mana tadi ya? Terbaru. Oh iya ini. Nah, solusi untuk memperbesar dan memperpanjang, tapi setiap orang berbeda-beda hasilnya. Apapun herbalnya, apapun obatnya, tidak bisa disamakan. Ada yang seminggu, ada yang sebulan. Nah, ini berkaitan dengan Titan Gel ini, berkaitan dengan memperbesar, memperpanjang. Ya, kemudian juga untuk higienis. Nah, manfaatnya untuk menjaga Mr. P agar selalu bersih dan aman dari bakteri. Ya, kemudian untuk membuat aroma Mr. P menjadi lebih nyaman, ya kan, lebih harum. Dapat membantu maksimalkan hasil dari senam Kegel, Kemudian serta menguatkan Mr. P. Seperti itu. Jadi kandungannya ini membuat mengalir aliran darah lebih ngalir aliran darah. Ya, selain dari luar tadi, itu bisa mengalirkan aliran darah lebih bagus lagi dan melebarkan pembuluh darah dan sel-selnya. Nah, cara pemakaiannya adalah dioleskan, ya, dicuci dulu Mr. P-nya. Mr. P-nya dicuci terlebih dahulu pakai sabun, kemudian boleh dengan air hangat lebih bagus. Sesudah itu baru dikeringkan dan dioleskan ini
dari pangkal ke ujung. Dari pangkal ke ujung, posisinya bisa dua cara. Posisinya bisa gini. Yang paling bagus, yang saya paling rekomendasikan, dulu dari 2005 juga udah ada sejenis ini, cuma lebih bagusan ini. Ya, gini, ini pangkalnya, ini ujung. Oleskan dulu, kemudian satu arah. Seperti ini, satu arah. Selama, ya lama-lama lah, 3 sampai 5 menit. Tapi kalau kelamaan boleh 3 menit aja. Supaya meresap aja. Kalau udah 2 menit, 1 menit udah meresap, udah nggak apa-apa. Itu didiamkan. Didiamkan 5 menit sampai 30 menit. Kalau udah seperti ini, kemudian didiamkan 5 sampai 30 menit. Biar meresap. Sesudah itu baru dibilas. Nah, dibilas, bersihkan pakai handuk dan kering. Baru sesudah itu tunggu beberapa saat, bisa 5 menit, itu baru bisa digunakan, dipakai. Ini dicuci ya Bapak Ibu. Dicuci, titan gel ini dicuci sebelum dan terutamanya sesudah pemakaian titan gel. Nah, itu dipakainya 2 kali sehari, pagi malam. Ya. Pagi sama malam Bapak Herman. Pagi sama malam, pagi sama malam, pagi sama malam. Jadi 2 kali sehari dipakai. Tipis-tipis saja. Seperti itu. Biasanya ada yang 2 minggu, 14 hari sudah nampak hasilnya. Untuk masalah hasilnya itu tidak baku. Ada yang sekian mili, ada yang sekian senti, ada yang sampai 3 senti dalam waktu 1 bulan. Gitu kan. Yang penting rutin aja. Apapun kalau rutin itu ada hasil. Tidak mungkin kalau rutin nggak ada hasil. Walaupun hasilnya tidak tahu berapa. Hasilnya Pak Bambang permanen. Hasilnya permanen. Ya. Nah, karena ini yang diperbesar adalah sel-selnya, jaringannya yang ada di Mister. Kemudian ini untuk memperbesar, membantu memperbesar, memperpanjang. Ya, barangkali ada yang kekurangan. Kecilnya Mr. P itu satu karena tadi saya ulang lagi, karena jepitan CD satu. Yang kedua, bagusnya diapain? Gini, menggantung. Yang kedua, kurang olahraga. Yang ketiga, itu kurang air putih. Yang keempat, itu karena obesitas, kegemukan. Nah, makanya orang-orang yang disunat ke saya itu waktu itu bukan muslim aja. Muslim, non-muslim, ataupun baru mu'alaf, itu yang non-muslim mulai sunat banyak banget. Banyaknya yang bukan muslim. Untuk apa? Saya bilang, ini untuk kesehatan. Dan survei, saya pernah membaca sebuah artikel, survei membuktikan bahwa persentasenya lebih dari 30%, bahkan lebih dari 50%, itu seorang istri menyukai laki-laki yang disunat, yang dihitan. Kenapa? Karena di situ lebih higienis. Yang kedua, ereksinya lebih maksimal. Yang ketiga, ereksinya lebih cenderung lebih besar kalau disunat. Nah, itu secara penelitian seperti itu. Nah, kemudian titan spray ini satu gunanya adalah untuk antiseptik, dan ini semuanya herbal. Ini titan spray ini itu untuk antiseptik, memberikan keharuman, ya lebih harum, lebih higienis, dan menambah juga durasi. Nah, ini masalah yang kedua tadi kan, kurang durasinya. Kadang-kadang 5 menit sudah selesai, 1 menit, 2 menit sudah selesai, sehingga istrinya merasakan ini nggak ada gunanya salah hubungan suami istri. Kalau gitu saya malas diajak hubungan suami istri. Kenapa? Karena cuma suami aja yang dapat. Nah, seperti itu. Jadi niatkan untuk ibadah. Kalau niat untuk ibadah berarti harus gimana supaya istri terlebih dahulu klimaksnya. Karena kalau laki-laki mah lebih mudah menggunakan imajinasi, menggunakan psikis, itu lebih cepat, bisa dipercepat, bisa diperlambat kalau laki-laki. Nah, ini ada memperlambat, mempercepat, bisa laki-laki.
ya, dengan mengatur ritme di psikis kita. Tapi kalau wanita itu rada-rada agak susah. Ya, karena memang kodratnya seperti itu. Bandingkan 1:3 itu durasi. Nah, maka untuk salah satu ikhtiar untuk menyamakan antara suami dan istri, ya, karena istri itu memang lama, wanita itu memang lama, maka wanita dipercepat dengan cara foreplay dan dengan cara enjoy hatinya itu mempercepat. Nah, dan titik-titik yang hal-hal yang bisa membuat lebih menggairahkan lagi istrinya. Nah, kemudian yang kedua itu gimana suaminya diperlambat ejakulasinya. Istrinya dipercepat, ini sebuah ikhtiar. Istrinya gimana supaya lebih cepat klimaks, suami gimana supaya lebih lambat klimaksnya. Sehingga bisa terjadi bersamaan atau diutamakan istri terlebih dahulu yang klimaks. Seperti itu. Nah, dengan Titan Spray ini bisa untuk memperlama ejakulasi. Jadi yang ejakulasi dini, ya, ini di dalamnya juga ada ekstrak daun sirih. Jadi ada antibiotiknya. Daun sirih itu bagus banget antibiotik. Kemudian antibakteri untuk supaya lebih higienis. Kemudian ada cordyceps-nya, kemudian ada aloe vera-nya, dan ada panak ginsengnya. Jadi dioleskan spray-nya adalah 3 spray, 3 semprotan. Nah, sebelum disemprot pastikan sudah dicuci terlebih dahulu. Sudah dicuci, Mr. P-nya sudah dicuci terlebih dahulu sebelum disemprotkan. Nah, dicuci terlebih dahulu, kemudian pakai sabun bersih, kemudian dikeringkan. Sesudah dikeringkan, tunggu sebentar supaya kering dulu. Baru sesudah itu dispray tipis aja 3 semprotan. Ya, di bagian gland, namanya ini gland penis namanya, gland P namanya. Nah, gland P ya, Mr. P, gland Mr. P semprotkan. Ya. Kemudian jangan untuk bagian lubang uretranya atau lubang pipis sini. Di helmnya nggak apa-apa, di kepalanya nggak apa-apa. Kemudian diratakan. Sudah diratakan, didiamkan dulu hingga meresap. 3 menit, 5 menit, 10 menit. Atau 3-5 menit boleh, 10 menit bagus. Nah, ini ya, sambil minta, saya udah banyak sebenarnya, cuma nggak ditulis yang saya tanya testimoninya melalui Titan Gel dan spray. Nah, silakan bapak-bapak dan atau ibu-ibu ya sebagai istri, mohon berikan informasi di tulisan yang sudah merasakan Titan Gel atau Titan Spray atau keduanya, dan gimana reaksinya hasilnya, kalau besarnya tambah atau enggak atau gimana. Dan ini perlu digunakan enggak langsung ini kan, setiap orang berbeda-beda. Bisa selama 2 minggu baru kelihatan hasilnya, 4 minggu baru kelihatan hasilnya. Nah, silakan Bapak Ibu ditulis, mohon terutama Bapak-bapak tolong ditulis untuk testimoni dan betul-betul yang dari fakta nyatanya ya. Misalkan saya menggunakan Titan Gel selama 2 minggu bertambah sekian mili, sekian senti, silakan. Dan tambahnya panjangnya dan pakai spraynya seperti ini. Jadi spray harus kalau gel harus dicuci terlebih dahulu, pastikan harus dicuci dan belum hubungan suami istri. Tapi kalau spray, kalau pengetahuan saya dulu dicuci, tetapi ini saya dapat informasi dan dari produsennya itu tidak perlu dicuci. Tidak perlu, yang penting didiamkan dulu sampai kering. Didiamkan dulu sampai kering, kemudian baru dihubungkan sama istri. Seperti itu. Nah, itu dari SOP-nya dari produsen. Pemakaian cuma 1 botol, untuk selanjutnya gimana? Nah, untuk selanjutnya untuk Titan Gel, mau lanjutin boleh, enggak pun enggak apa-apa. Tapi kalau lebih bagusnya kalau misalnya udah, karena kan Titan Gel bukan hanya untuk membesarkan dan untuk memanjangkan, tetapi juga untuk higienis, kemudian untuk antibakteri, sangat bagus dan lebih harum juga. Nah, Titan Spray ini untuk lebih tahan lama,
Ada kebal nggak? Ada sedikit lebih kebal, ya. Ada sedikit agak kebal sedikit. Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Yang di luar sana memang tebal banget. Nah, sehingga lebih ke arah kebas. Nah, tapi kalau ini angkanya lebih sedikit untuk ke arah kebanyakan, hanya sedikit aja. Lebih banyaknya karena aliran darahnya diperbaiki dengan aloe vera itu untuk apa namanya? Untuk sebagai gunanya sebagai pelicin juga, ya. Ada tulisannya di situ sebagai pelicin juga. Nah, itu si aloe vera itu. Kemudian aloe vera juga sangat bagus untuk kulit. Jadi kulit bagian luar, bagian dalam itu bagus aloe vera tersebut. Vitamin kulit dan panak ginsengnya untuk melebarkan, membantu melebarkan aliran darah kapiler. Aliran darah kapiler itu adalah pembuluh darah kecil. Ini kandungan daripada Titan Gel yang tadi, yang sangat, masya Allah, luar biasa. Titan Spray, maaf. Titan Spray, vera, ya, ada ekstrak, daun sirih, ada panak ginseng, ya, insya Allah. Baik, silakan yang testimoni yang sudah menggunakan, dan ini gunakan Bapak Ibu. Ini gunakan biar nanti bisa menyampaikan kepada yang belum tahu. Karena ini solutif banget untuk para suami dan para istri sebenarnya. Tetapi karena suka Pak Presiden Ori, Masya Allah, Raja Amin Daulay, itu maaf, itu sangat merasanya tabu. Padahal Bapak Ibu, lebih tabu mempelajari sendiri, bisa jadi salah. Mencari informasi sendiri di online misalnya, itu bisa jadi fatal. Saya pernah beberapa kali menemukan akibat dari asal minum, asal pakai, itu disunat ulang. Disunat ulang, betul. Usianya udah ada yang 40, ada yang 60, disunat ulang. Dihitan ulang. Terjadi sesuatu yang, nah, jangan sekali memperbesar vitalnya dengan sesuatu yang tidak aman. Karena kalau misalkan ada kesalahan, apalagi mohon maaf ya, ada yang korban suntik, itu disunat ulang di sini, dan ada beberapa orang yang nggak bisa saya lakukan, nggak bisa. Kenapa? Karena udah membeku, ya, udah membeku, dan itu tidak bisa. Laser nggak bisa, pisau sunat nggak bisa. Akhirnya tidak bisa dilakukan. Silakan operasi ke rumah sakit besar itu. Nah, itu akibat dari suntikan yang asal suntik, bukan suntikan. Ada yang silikon, kan? Kemudian ada yang daun-daunan, ada yang dari hutan rimba disuntikin, Masya Allah. Itu terjadi. Dan saya banyak menemukan hal seperti itu. Maka ini yang aman aja. Pakainya Titan Gel. Ya, Titan Gel ini untuk solusi buat yang merasa kurang pede. Ada yang suami kurang pede dengan istrinya akibat dari terlalu kecil. Nah, tadinya kok bisa, kenapa sekarang kecil? Nah, itu yang pertama tadi udah dijelaskan. Nah, ada lagi dari obesitas. Tadinya masih muda, misalkan badannya biasa. Sesudah agak tambah usia, kurang olahraga, lemaknya banyak menumpuk di perut bagian. Ini, bentar, ini ada mati lampunya. Alhamdulillah. Nah, lemaknya tertimbun di situ, tertimbun di bagian bawah perut, sehingga tadinya seperti ini panjang. Ketika lemak di atas perut itu membesar, maka dia akan menutup ke sini, maka akan terasa dan memang semakin pendek dan semakin kecil. Mohon maaf, bentar, nyalakan lampu. Baik, Bunda Tina, ya, Masya Allah. Ada testimoni boleh terbukti. Titan Spray terbukti durasinya 2-3 kali lipat, Masya Allah. Oh, Pak Haji, Dokter Haji Muhammad Tahir, Masya Allah. Insya Allah pekan depan saya ke Pekanbaru. Sultan dari Pekanbaru.
Nah, 2 sampai 3 kali lipat, cuma kemasannya kurang besar. Titan gel Mr. P terasa lebih gemuk, Masya Allah. Setelah semprot atau oles 10 sampai dengan 20 menit tanpa dibilas air. Usia beliau 58 tahun. Bayangkan. Jadi Titan gelnya Titan spray dipakai, ya Titan spray ini ya, sama Titan gel. Titan gelnya menurut beliau di testimoninya ya dari beliau, itu semakin terasa gemuk saat hubungan suami istri. Kemudian spraynya itu tidak usah dibilas air, ya sesuai dengan SOP dari sana dari produsennya, membuat durasinya 2 sampai 3. Bayangkan kalau biasanya 30 menit, 2 kali jadi 1 jam atau 1 jam setengah. Mas. Baik, kemudian Bu Lening, kalau yang dioles itu Titan gel ya, rasanya emang panas, betul. Suami saya bilang pas dioleskan panas katanya, terus langsung dicuci. Ya betul, itu agak panas, ya agak panas, hangat sebetulnya bukan panas, lebih panasan mungkin dari zat yang ada di odol ya. Itu yang penting di sininya. Kalau di bagian kepalanya itu terasa panasnya karena di situ banyak saraf, sel-sel saraf. Nah, kemudian pakainya di drainage. Kalau sensitif, karena ada orang itu Mr. P-nya itu sensitivitasnya tinggi. Maka ketika panas sedikit pun rasanya luar biasa. Itu gunakan di daerah sini. Ya ini ada lagi yang mau testimoni? Saya harapkan ada yang testimoni lebih banyak saat ini ya. Mudah-mudahan supaya lebih banyak orang yang memahami dan tahu khasiat yang luar biasa dari Titan gel dan Titan spray. Ya. Kemudian ya, ada lagi yang mau testimoni? Testimoni, Masya Allah. Ada lagi kesaksian dari mitra kami untuk Titan spray menambah sampai 30 menit durasinya. Ya. Jadi tadinya 15 menit tambah 30 jadi 45 menit. Begitu ya Pak Ramli ya. Pak Ramli, New Ambassador dari Kalimantan Barat. Terima kasih atas testimoninya Pak Ramli. Kemudian Assalamualaikum, pagi semuanya, aku tidak bisa masuk. Coba ditanya kepada leadernya Bunda untuk yang belum bisa masuk atau lihat di apa namanya di YouTube Best Work. Yang sudah terbukti jangan malu-malu dong. Iya, Bunda Merlin betul. Silakan disampaikan Bapak Ibu, disampaikan ya. Ini ruang privasi. Yang penting kan apa namanya? Oh, belum bisa testimoni karena jomblo, mudah-mudahan segera diberikan pasangan yang istimewa dari Allah. Dengan Titan gel lebih mantap diameternya, Masya Allah. Diameternya lebih mantap dengan Titan gel. Diameter. Ya, ini testimoninya sangat dahsyat ya. Terima kasih Pak Nur Hidayat. Kemudian ada Pak Leader Adeko, spray itu apakah tidak mengurangi rasa? Iya, rasa tidak berkurang, tetapi wajar kalau ada sedikit kebalan sedikit, ya. Tidak seperti yang di luar sana. Nah, maka nanti menggunakannya cukup pas saat di-spray 3 sampai 5 menit saja, atau 3 menit cukup juga sudah. Untuk lebih irit, Titan gelnya cukup pakai sedikit saja di topinya, di ujungnya, di kepalanya saja, kemudian dicuci bersih. Hasilnya jos. Ya, Pak Supni, betul. Memang kalau dilihat dari anatominya, itu yang memiliki daya sensitivitas yang tinggi itu di bagian kepalanya. Oleh sebab itu, yang harus sensitifnya supaya nggak sensitif banget pakai Titan gel itu, gitu kan. Tetapi kalau karena Titan gel ini
gunanya adalah bukan untuk durasi, tetapi untuk memperbesar dan memperpanjang, maka saran saya seluruh ya, kecuali kalau spray. Kalau spray bolehlah di kepalanya saja. Tapi kalau ditanjal karena gunanya adalah untuk memperbesar, maka batangnya. Masa mau besar kepalanya saja? Kan orang besar kepala nggak baik. Bercanda, mohon maaf. Panas itu karena kebanyakan. Ya, kita spray cukup 1 kali semprot. Nah, kalau yang sensitivitasnya tinggi, maka kan harusnya 3 semprotan. Nah, 1 sampai 3 semprotan. Jadi yang cukup 1 semprotan aja cukup, insya Allah. Ayo, siapa lagi yang mau menyampaikan ini, termasuk memberikan manfaat kepada banyak orang, Bapak Ibu, ketika siap untuk testimoni di sini. Yang penting jangan ada dusta ya, jangan ada bohong, jangan. Harus yang sesuai faktanya, karena ini akan disampaikan solusi kepada banyak orang di Indonesia ini. Titan spray luar biasa bagus kalau nggak dicuci. Baik, ya nggak dicuci ya, nggak usah dicuci. Saya sudah buktikan dasar. Pernah dicuci Titan spray tapi dosisnya kurang. Cocok kalau nggak dicuci, pas banget, Masya Allah. SOP ikutin, SOP-nya ikutin seperti yang disampaikan Pak Dian Diana. Bagus. Pak Radi, terima kasih Pak Dian. Pak Leader Adeko, Mas, terima kasih. Kemudian Pak Radi, besar kepala tidak baik. Itu tadi bercanda. Besar kepala. Nah, semuanya kan harus besar ya. Kalau kepalanya aja, ya kurang bagus. Kelihatannya juga kayak apa ya. Kalau obat body immune, boleh tak untuk orang yang hipertensi? Nah, ini keluar dari pembahasan, nggak apa-apa. Bagaimana caranya? Untuk hipertensi boleh, body immune boleh. Cara minumnya, ya, Bimek juga sangat bagus, menurunkan tensi darah Bimek itu. Melebarkan pembuluh darah, kemudian darah itu tekanan jadi nurun. Cok. Kemudian body immune itu cara minumnya, kalau anak saya gini Bapak Ibu, body immune. Jadi siapkan air 200 ml, ini kan 260 ml. Siapkan 200 ml aja. Nah, kemudian gini, kemudian teteskan 3 tetes, 2, 3, 4 tergantung penyakitnya. Anggapnya 3 tetes. 3 tetes masukin sini, langsung diminum. Itu ala saya ya. Nah, ala saya kenapa nggak langsung ke sini kalau saya sampaikan, karena ini ada beberapa testimoni ya yang langsung pahitnya lama banget karena sensitivitasnya tinggi. Jadi setiap orang beda-beda. Oh, saya mah enak tetes langsung. Monggo silakan. Karena ada acuannya juga dari Ustaz Anton. Tapi kalau acuannya ke saya lebih menghindari hal itu, maka diminumnya dengan air 3 tetes, masukin ke sini. Ya, Bimex kalau ala saya itu tidak dibuka. Lihat di buku saya. Di buku saya yang 40 penyakit populer, solusi sembuh dengan produk PTBS, itu tidak saya perkenankan untuk buka kapsulnya. Ya, kalau ala saya ya mohon maaf, itu kan beda-beda. Kenapa? Ada alasannya tersendiri. Karena saya langsung berhadapan dengan pasien yang berbeda-beda daya tahan tubuhnya, lambungnya. Ada yang begitu dibuka langsung dia melepuh. Bukan ininya Bimek yang jelek, bukan. Orangnya sensitivitasnya tinggi. Jadi ininya pada melepuh. Ya termasuk saya pribadi itu nggak ada dibuka. Dulu pernah dibuka, oh ternyata di perut saya perih. Nah itu testimoninya sendiri-sendiri Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu kalau enaknya dibuka nggak ada masalah sih. Gitu. Jadi dokter yang terbaik adalah kita sendiri, karena kita yang memilikinya. Orang lain hanya yang ngasih masukan. Nah, saya ingatkan di buku saya yang solusi sembuh itu, Bimek tidak dibuka. Kalau Hapsul dibuka, boleh. Terutama yang punya penyakit ginjal, saya anjurkan Hapsul itu dibuka, yang cuci darah, buka Hapsul itu. Kalau Bimek tidak, karena kita tidak tahu orang itu punya luka di dalam lambung khusus atau tidak. Sensitivitasnya tinggi atau tidak, daya alerginya tinggi atau tidak. Bukan alergi dengan darah. Ini karena di Bimek itu ada merica hitam dan cabai jawanya. Nah, orang ada yang tidak adaptif dengan 2 unsur di dalam tersebut. Maka sejak itu hampir 3 tahun, 2 tahun lah, hampir 2 tahun saya tidak merekomendasikan untuk Bimek dibuka. Pasti di konsultasi saya ataupun di buku saya tidak ada satupun yang saya anjurkan untuk dibuka Bimek tersebut.
Tapi kalau udah biasa dibuka dan tidak ada masalah, ada acuannya, nggak apa-apa, lanjutkan saja. Ya, insya Allah. Baik, saya bacakan lagi. Yang ditanjil dan subscribe, pengen lebih banyak lagi yang testimoni. Monggo. Oh, saya belum pakai, jadi belum bisa memberikan testimoni. Tapi saya yakin semua properti best just. Dan nanti saya akan buktikan selanjutnya. Masya Allah. Siap. Buktikan ya, Bapak. Pokoknya semua yang hadir 400 orang lebih ini, ada baiknya buktikan. Yuk, sama-sama. Kang Asep sudah belum? Ya sudah. Ya sudah. Kalau misalkan belum membuktikan, saya nggak bisa bicara lah. Ya. Lebih yakin bicara bisa, tapi nggak begitu yakin. Tapi kalau saya sudah buktikan, itu bicara lebih meyakinkan. Oke, kemudian ada, alhamdulillah setelah pakai tanjil 3 kali diameter dan panjang bertambah. 3 kali pakai ini apa? 3 kali lebih panjang. Oh, masa iya ya. 3 kali pakai ya. Insya Allah ini maksudnya 3 kali pakai, diameter dan panjang bertambah sedikit demi sedikit. Karena Mr. P-nya banget. Oh ya, ya baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Masya Allah. Kemudian ada untuk jantung pakai apa ya Pak? Kondisi kakinya bengkak dan muka pucat. Nah, untuk jantung ini yang pertama pakainya Habsro. Andai kata tidak diabetesnya tinggi, karena ada bipolennya, maka diabetes yang tinggi minum Habsro itu cenderung naik. Karena ada bipolennya, habatus sauda dan proporsinya bagus, tapi ada bipolennya cenderung meningkatkan. Tapi kalau yang 200 ke bawah gulanya nggak masalah ya. Nah, tetapi kalau yang ini Habsro sama Maesprurina. 2 kali 1 kapsul Habsro, 2 kali 1 kapsul Maesprurina. Ya, boleh ditambah kolagennya, boleh. 1 kali 1 saset. Ya, silakan. Itu untuk jantung. Dan saya sarankan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu, mohon maaf ya, mohon maaf. Ketika Bapak Ibu diponis gangguan atau gagal jantung, ya, dan harus informasinya atau saran dari tenaga kesehatan harus dipasang ring, harus dioperasi. Itu saya harap tolong jangan dilakukan dulu. Tolong jangan dilakukan kalau tidak terlalu urgent ya. Ya. Tanyakan ke beliau, adakah bisa dilakukan tanpa operasi dulu. Gitu. Karena nggak sedikit yang harus operasi banget, itu tidak mau dioperasi, maka menggunakan wasilah Habsro, kemudian LVN Slim dicampur dengan LVN kolagen, apalagi sekarang ada Maesprurina, itu luar biasa, tidak jadi pasang ringnya. Pasang ring itu 110 juta, ada yang 300 juta. Kalau di Singapura sana itu lebih dari 350 juta satu ring. Belum ketakutannya yang paling berefek panjang itu selain dari bekas di lukanya ini juga trauma psikisnya pada saat mau dikatakan harus operasi misalnya. Itu udah ketakutan. Psikis terganggu. Ya. Kemudian yang kedua adalah itu namanya secara psikisnya pada saat masuk ke ruang operasi pun itu sangat tersimpan di memori. Dan ini akan terbawa terus. Dan yang ketiga pada saat dibius. Itu pun terngiang-ngiang selalu tersimpan di memori. Di long term memory tersebut tersimpan. Nah, jadi andai kata kalau nggak urgent banget, nggak sito namanya, nggak urgent banget. Kita tanya misalkan di dokter A, ini harus operasi. Nah, Bapak Ibu perlu cari 2 dokter lagi yang sama-sama ahli. Dokter A mengatakan harus operasi. B mengatakan bisa pakai obat dulu ini. C mengatakan bisa pakai obat dulu. Berarti udah minimal 3 acuannya. Karena masalah operasi bukan cuma jantung saja ya. Cuci darah, kemudian jantung, kemudian batu ginjal, kemudian kista, miom, cancer. Itu yang wajib dioperasi menurut salah satu. Jangan langsung jangan. Ya, cari dokter kedua, dokter ketiga yang sama-sama kompeten. Ya, karena banyak banget kejadian alhamdulillah tanpa operasi itu dengan wasilah herbal PTBS itu enggak, cuci darahnya sudah enggak jadi cuci darah, yang mau cuci darah juga udah alhamdulillah semakin hilang, semakin enggak.
begitupun yang pasang ring, ya seperti itu. Jadi masalah mengoperasi itu masalah jangka panjang efeknya, begitu. Jadi kalau ada herbal, mendingan herbal dulu. Nah, konsultasikan dengan yang Bapak Ibu percaya tentang obat atau dan herbalnya. Dan kemudian dekatkan diri sama Allah. Nggak sedikit yang gini. Ini kita ini ilmu tauhid. Oh ini harus, kalau nggak dioperasi nyawanya cuma 3 bulan misalnya. Nggak sedikit yang digituin sama seorang tenaga kesehatan, seorang dokter misalnya. Pasiennya malah sampai sekarang sehat, dokternya malah wafat. Nah itu kan, karena oleh sebab itu saya selalu sampaikan. Yang disampaikan oleh dokter itu nggak salah, betul. Tapi tidak ada salahnya kalau kita cari dokter kedua, dokter ketiga. Sehingga, yang memutuskan kan Bapak Ibu, keluarga. Ya, operasi atau enggak. Walaupun banyak duit, tapi kalau dengar operasi udah stres itu juga tensi naik. Pada saat tensi naik kemudian dipaksakan dioperasi itu bermasalah. Termasuk katarak, jangan segera-segera dioperasi katarak. Kita udah banyak herbal-herbal bagus di sini. Ya walaupun belum ada yang spesifik untuk mata, nanti ada ke depan untuk mata khusus orang. Tapi kalau untuk katarak, glaukoma itu kan dengan bimek, kemudian dicampur dengan maesprolina, campur dengan kolagenia, itu kan tangan habsro. Kalau nggak ada, tapi kalau gulanya tinggi, habsronya dihindari pakai sama Fitgo. Gitu ya. Ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu karena sekarang sedikit operasi. Dikit ini operasi tahu-tahu Allah. Ya, presentasinya luar biasa. Ya. Jadi bismillah. Teguhkan kepada Allah, ikhtiar dengan herbal PTBS ini, jangan segera-gera mengiyakan apa yang disampaikan oleh sesama manusia. Cari wawasan lebih luas lagi kepada yang lebih kompeten atau yang sama-sama kompeten. Produk untuk TBC paru liver. Sedang dirawat, Mas Om. Nah, untuk TBC paru dan liver, ini Evitgo 2 kali 1 saset ya, atau 3 kali boleh, pagi, siang, malam. Itu untuk livernya bagus, untuk TBC-nya bagus. Obat medisnya dilanjutkan TBC ya, ada 5 jenis biasanya yang digunakan oleh tenaga medis untuk TBC 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan. Jarakin 4 jam. Mohon maaf, 2 jam jarak dengan obat dokter. Baik. Dan hindari stres ya, yang sedang pengobatan TBC, hindari stres, banyakin istighfar, sholawat bagi yang muslim ya. Baik. Kemudian kalau udah dipasang ring itu bisa dibuka lagi. Kalau kasih yang udah dipasang ring nggak usah dibuka lagi, lanjutkan saja dengan herbalnya yang tadi, Habsro sama maesprolina dan Habsro. Boleh dengan tambah kolagen. Dari Ibu Neni, kalau kaki kalau sholat tidak bisa buat duduk, tidak bisa ditekuk. Bisa jadi zat purinya sedang tinggi ya saat ini. Cek coba di asam urat yang ngecek di sini. Itu hindari togek kol kacang tanah pada jengkol. Harus banyak gerak, jalan kaki, kemudian air putih cukupkan. Ya, yang tadi makanan hindari, herbalnya Bimex ditambah maesprolina ditambah kolagennya. Kolagennya seperti yang ada di buku yang saya buat itu. Buku solusi sembuh 40 jenis penyakit ya. Ada di kantor PTBS Tebet dan kantor PTBS Bandung atau di Luxury Ambassador-nya kotanya masing-masing. Maaf ini kelewat ya yang saya baca. Maaf kalau ada yang kelewat ya, diulang lagi aja. Kalau sakit lutut, lutut pakai Habsro 2 kali 1 kapsul. Semuanya pastikan yang baru pertama minum sesudah makan. Kalau udah biasa minum Habsro atau herbal lain, sebelum boleh. Kalau yang baru itu sesudah makan supaya nggak terlalu kosong perutnya dan tidak terlalu penuh perutnya. Jadi 30 menit atau 1 jam sesudah makan. Yang sakit di lutut, Habsro sama Bimex. Ya, Habsro, Bimex 2 kali 1 kapsul. Saya mau testimoni suamiku, Pak Jondi Aritonang, sudah pasang ring 5. Masya Allah. Berkat konfirmasi sekarang sehat dan segar juga, tidak makan obat dokter lagi. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, alhamdulillah, barakallah. Mudah-mudahan bisa menyampaikan pada orang-orang yang sekarang masya Allah banyak banget yang kena harus dipasang ring, sedikit-sedikit testimonial konsultasi harus dipasang ring, harus dipasang ring. Aduh, luar biasa. Ya, yang udah dipasang ring jangan menyesal, itu yang terbaik dari Allah. Tapi yang belum pasang ring jangan mengiyakan aja. Ya, coba hindari stres, hindari selain air putih, jadi perbanyak air putih yang harus pasang ring, yang diponis harus pasang ring ya. 3, itu harus rileks santai, senyum. Yang keempat, herbal. Herbal apa? Herbalnya Habsro, kemudian hindari santan, coklat, telur putihnya terutama. Terus yang membuat darah jadi kental hindari. Obat minum boleh lanjutkan dari dokter. Herbalnya digunakan 2 jam sesudah obat dokter ini ya, insya Allah. Ya, sehingga tidak terlalu banyak. Hampir ketemu, udah pasang ring, udah pasang ring, udah pasang Allah. Nah, dan kita jaga yang membuat penyakit terjadi itu jaga, tugas kita menjaga. Ya, termasuk memasukkan zat-zat yang buruk kepada tubuh kita pun itu adalah tanda syukur kepada Allah. Diganti dengan hal yang baik, gitu ya. Apakah ibu menyusui bisa minum Bimex? Ibu menyusui saya sarankan Habsro. Karena Habsro itu selain untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, anak kita yang kita susui, dan untuk menambah asiknya. Untuk ibu menyusui saya sarankan Habsro kolagenia 2 macam itu minimal. Mau pakai maskulina tambah lebih bagus. Oh iya, tadi saya sampaikan obat minumnya kalau udah pakai ditanjil, ada yang tanya kemarin lupa saya. Itu pakai X-Men. X-Men itu 2 kali sehari, pagi sore, pagi malam, itu selama minimal 3 pekan atau 4 pekan. Nah, pekan berikutnya, nah itu baru 1 jam sebelum hubungan konsumsi. Tapi ada juga yang baru 2 pekan konsumsi udah reaksinya bagus, apalagi ditambah ditanjil. Jadi X-Men ditanjil, titan spray, luar biasa, masya Allah. Saraf kejepit, nah saraf kejepit juga jangan asal langsung dioperasi. Saya ketahui bahwa orang yang saraf kejepit kemudian dioperasi itu persentasenya mendingan diobatin aja saraf kejepit itu dengan relaksasi ya, tubuhnya, otot-ototnya, tidurnya yang lurus yang betul, tidur cara Rasul, herbalnya pakai kalsi karena omega 3, 6 dan 9, tambah Habsro, tambah Bimek, kalsi, Habsro, Bimek 2 kali 1 kapsul, itu ya, insya Allah. Nah, sehingga tidak sedikit-sedikit pakai operasi ya, kan dengernya kayak bingung kan, keluarga apalagi gak punya uang, sedang banyak uang aja dengan operasi pusing, takut begitu maksud saya ya. Sislim bolehkah dikonsul yang menyusui? Sislim boleh untuk menyusui kalau tidak pas minum biasanya kan sislim itu orang yang diet. Nah, orang yang diet itu biasanya mengurangi makanan tertentu, maka hasilnya biasanya berkurang juga. Tapi kalau minum sislim boleh. Tapi orang yang hamil jangan pakai sislim. Kalau menyusui masih boleh sehari 1 kapsul saja. Ya, kalau lebih bagusnya lagi, lebih baik jangan dulu. Nantilah sesudah menyusui baru ngeslim gitu. Sislim itu sangat bagus sekali. Kalau untuk mengobati kaki kebas, nah kaki kebas itu akibat dari aliran darah kurang lancar. Produknya seperti yang saya sampaikan di buku solusi sembuh 40 penyakit, itu asam urat bisa sedang tinggi, trigliserida bisa sedang tinggi, kolesterol total bisa sedang tinggi. Maka perbaiki makanan yang mengandung ini. Perbanyak air putih, gerak dan olahraga perbaiki, dan juga herbalnya Bimex 2 kali 1 kapsul untuk pengencer darah, salah satu fungsi dari Bimex itu. Dan Habsro itu untuk imun, memperbaiki jaringan, itu dan banyak lagi manfaat. Fungsi ginjal, fungsi jantung juga diperbaiki oleh Maesprolina dan Habspro. Ibu Siti, Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk ginjal cuci darah seminggu 2 kali solusinya gimana? Ya, untuk yang ginjal itu gunakan dengan Habsro yang dibuka kapsulnya, dicampurkan ke air 200 ml, dikonsumsi pagi sama sore, kemudian ditambah dengan kolagenianya sehari 1 saset. Seperti itu ya. Nah, kemudian nanti cuci darahnya
cuci darahnya nanti akan berangsur-angsur, sekarang 2 kali sehari. Sebulan kemudian nanti seminggu sekali. Ya. Kemudian selanjutnya bisa 2 minggu sekali. Lama-lama nggak pakai cuci darah. Dilihat dari mana cuci darah Pak Bicara, Bapak Ibu? Satu, urium kreatinin asam urat ini memperlihatkan fungsi ginjal. Yang paling mudah dilihat dari urium kreatinin trigliserida. Urium kreatinin asam urat itu dicek darahnya. Kalau tinggi itu urium kreatinin itu kan urea. Itu adalah racun yang nggak boleh ada dalam tubuh banyak-banyak. Dalam darah harus dikeluarkan lewat urin. Nah, masalahnya kalau yang masalah di ginjal itu ginjalnya tidak mampu menyaring itu, harusnya dikeluarkan malah masuk lagi, makanya dicuci darahnya melalui ginjal buatan yang dinamakan mesin hemodialis, gitu seperti itu. Jadi cuci darah itu menggantikan fungsi ginjal, tentunya jauh lebih bagus ginjal buatan Allah, buatan Tuhan daripada hemodialis. Yang harus diperbaiki adalah sel-sel yang ada di ginjalnya dengan habsro kolagennya dan habsro kolagennya. Seperti itu. Oh, mohon maaf, ginjal ya ya. Habsro karena baru jadi lupa saya. Habsro kolagennya sama Ridwan Booster. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ridwan Booster itu dibuat awalnya karena profesor ini yang membuat formulasi ini itu melihat banyaknya orang yang kena ginjal, masalah di ginjal. Maka beliau membuatlah Ridwan Booster. Maka untuk ginjal, Ridwan Booster, Habsro, kolagennya. 3 macam. Atau kalau kebanyakan, cukup Ridwan Booster sama kolagen, sama Habsro. Be happy, senyum. Bunda Merlin. Senyum. Ingat senyum, ketawa singa. Anak-anak bibirnya pecah, tidak nafsu makan, pakai kalsi. Kalsi tergantung usianya ya. Kalau usianya 6 tahun udah bisa pagi setengah saset atau 1 saset, malam 1 saset. Dan biasanya bibir pecah-pecah itu karena satu bisa kurang cairan, yang kedua makanannya tidak bagus sehingga di pencernanya sedang kurang bagus. Cucu tiba-tiba matanya kedip-kedip lebih sering. Sudah 4 hari ini. Nah, ini ke bagian saraf mata, ya, langsung dicek ke saraf mata. Sambil usianya kan 4,5 tahun, sambil konsumsinya Habsro ya, konsumsinya Habsro. 2 kali 1 atau setengah saset, setengah kapsul, tapi dicampur air karena anak kecil takut nggak bisa nelennya, itu dibuka saja. Dan jangan lupa saran saya datang ke dokter saraf. Dokter saraf ya, insya Allah. Cuci darah sering kecapean setiap cuci. Ya, Ridwan Booster, kemudian 2 kali 1 sendok makan, Habsro 2 kali 1 kapsul dibuka kapsul dan kolagennya 1. Untuk menurunkan berat badan pakai Sislim, ini yang udah saya yakini, pahami, buktikan ke istri saya pakai Sislim. Kemudian artis-artis banyak juga yang pakai Sislim dan banyak juga testimoninya. Minumnya 2 kali 1 kapsul Sislim, ya 2 kali 1 kapsul. Berapa lama? 4 sampai 8 minggu konsumsinya minimal seperti itu. Kemudian saya mau tanya apa herbalnya kalau ada saraf lalu stroke sebelah. Kalau stroke-nya stroke karena penyumbatan atau stroke non hemorrhagic, pakainya Bimex 2 kali 1 kapsul dan Spirulina 2 kali 1 kapsul. Tapi kalau karena tambah Habsro ya, Habsro, Bimex, Spirulina. Tapi kalau tensi tinggi dan gulanya tinggi, Habsro-nya di stop dulu. Pak Edi, untuk penyakit miom kista, cara peminumnya Habsro, Bimex, Elfen Kolagen. Ya betul. Minumnya Elfen Kolagennya, Habsro, Bimex. Konsumsinya khusus untuk miom, kista, dan kanker, itu dosisnya saya bagi 3. Pagi, siang, malam. Habsro pagi,
siang 1 kapsul, malam 1 kapsul. Bimek pun sama. LVN kolagennya cukup 1-2 saset aja. Dan harus hindari stres. Yang kista, miom, kanker, hindari stres. Hindari makanan-makanan yang mengandung lemak yang tinggi atau protein yang tinggi. Penyakit polip bagusnya konsumsi apa, Pak Yosef? Polip itu wenjolan, ya bisa diadek-kakakkan dengan miom ya, karena jaringan. Itu pakainya kapsul sama Bimex. 3 kali 1 kapsul, hindari dingin, minum es, dan air dingin. Hindari, minumnya air hangat. Ambeien. Ambeien itu harus dihindari yang bisa membuat BAB-nya keras. 1 teh, 2 kopi, 3 pisang. Itu yang membuat lebih keras BAB-nya. Nah, maka itu hindari dulu. Banyakin air putih, buah-buahan selain pisang konsumsi, herbanya, Bimex 2 kali 1 kapsul, Maesprurina dan LVN Slim. LVN Slim boleh setengah saset pagi sama sore. Kalau untuk ibu menyusui, minum kolagen sangat bagus. Apalagi kalau ditambah LVN kalsi. Jadi yang menyusui dan yang hamil, saya anjurkan minum kolagen sama kalsi, itu sudah lebih dari cukup itu. Ya, nggak perlu lagi menurut saya itu mengkonsumsi kalsium yang dari ibu bidan misalkan, zat sulfasferos, zat besinya udah ada di sini, di kolagenia dan di kalsi terutama. Di kalsi itu ada kalsium, ada lisin, ada AEPA untuk kecerdasan anak, janin, dan untuk kita juga, dan ada omega 3, 6, dan 9. Gitu ya. Kemudian kalau HB rendah, pakainya Habspro sama kalsi. Habspro 3 kali 1 kapsul, ya, kalsinya 2 kali 1 saset. Nanti kalau HB-nya sudah bagus, 12-16, maka boleh dikurangi. Apa yang harus dikonsumsi pada bayi 6 bulan? Mohon maaf, untuk herbalnya saya tidak ada rekomendasi karena saya biasa memberikan 2 tahun, usia 2 tahun baru pakai herbal yang saya rekomendasikan. Kalau 6 bulan belum bisa saya rekomendasikan, khusus dari saya nggak berani. Nah, tapi kalau untuk obat keluarnya, ya, obat keluarnya gatal-gatal merah seluruh tubuh. Itu banyak penyebabnya, ya, bisa dari air, ya, bisa dari airnya yang pakai mandi, bisa dari pakaiannya, bisa dari penularan dari orang yang sekitarnya, ya, atau bisa iritasi dari sabun yang tidak cocok, belum begitu. Empedu. Untuk empedunya ada batu empedu atau batu ginjal, pakainya Bimex sama kolagennya. Untuk sakit pinggang, Bimex, Habsro sama kolagennya. Bimex, Habsro, kolagennya 2 kali sehari, dan kolagennya cukup sehari sekali. Dan yang paling penting lagi, air putihnya cukupkan, kopi agak kurangi, teh agak kurangi, dan ditambah lagi dengan hindari, ya, toge, kol, kacang tanah, pete, jengkol, sayur asem, sementara hindari dulu. X-Men, apakah bisa digunakan bagi penderita asma dan stroke? Ya, X-Men di dalamnya itu mengandung akar pasak bumi, akar pasak bumi, ginseng, ya. Maka sehari sekali boleh digunakan terlebih dahulu. Ya, saya sudah makan sehari sekali. Nanti ketika kok nggak ada masalah. Secara ilmiahnya tidak ada masalah dengan asma dan stroke. Maka malah akan melancarkan darah. Tetapi sekali lagi, apapun herbalnya itu setiap orang berbeda-beda responnya, khasiatnya. Bukan khasiat, respon dan adaptasinya. Ya, maka Bapak boleh menggunakan 1 kapsul dulu sementara. 1 kapsul dulu. Oh, 3 hari menggunakan ini kok nyaman, enak, tidak ada masalah, lanjutin ya. Insya Allah. Baik, itu aja dulu mungkin dari saya, udah sempat satu-satu. Mohon maaf lahir dan batin. Dan mudah-mudahan Bimek amankah untuk usia 78 tahun? Insya Allah. Aman, insya Allah.
Nah, dicoba dulu. Ketika ada sesuatu yang, oh gini sih, kamu stop Bapak Ibu. Apapun herbalnya, obatnya, mau obat medis, obat herbal, sama. Ketika minum obat, kok nggak enak banget tuh, kok nggak enak banget tuh, kebal-kebal, kok ini, apapun obatnya, itu langsung stop. Jangan nunggu nanti coba lagi. Udah tahu nggak enak, dilanjutin, ini ada. Jangan, stop aja. Nggak usah nanya dulu baru stop. Kalau udah nggak nyaman apalagi bahaya, kok ini jadi gini, kok ini jadi gini, obat medis, obat herbal itu sama langsung tindakan utamanya adalah stop langsung, stop dulu, baru sambil nanya. Seperti itu ya untuk penanganan utamanya. Baik, itu aja dulu dari saya. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf kalau ada yang belum terjawab, ada di buku Solusi Herbal. Dibuka di daftar isinya ada 40 jenis dan ada tata caranya, cara minum herbal. Jangan dibaca penyakitnya aja. Di buku tersebut saya jelaskan cara minum herbal dan obat medis, cara minum herbalnya, cetak kramanya, tata caranya, kemudian pantangannya ada di situ di buku saya itu. Kemudian juga ada ada pantangannya, ada pikirnya termasuk ada di situ juga. Nah, ini disiapkan untuk Bapak Ibu mempermudah diri dan untuk reseller-resellernya ada di PTBS, di merchandise, bahkan ada di Shopee. Ada di Shopee, merchandise bikin di Shopee, di Topet, ada di Luxury, ambasadornya masing-masing juga ada ya, supaya nggak jauh di Luxury-nya. Jadi dia tanya, biasanya beliau punya juga, kemudian di Tebet juga ada. Nah ini di sini dijelaskan bukan cuma obatnya ini enggak. Ada sejarahnya herbal, ada secara makanan yang dihindari, yang penyebabnya, definisinya, penyakit 40 jenis penyakit itu, kemudian jeda waktunya, kemudian dengan sesama herbal, kemudian efek sampingnya. Herbal juga ada efek sampingnya, Pak. Ya, so mudah-mudahan itu bermanfaat. Silakan hubungi merchandise di di pusat ataupun di tempat. Maaf lahir batin. Saya kalau ada baik dari Allah, rasa saya pribadi, dan sampai jumpa di Pekanbaru hari Sabtu depan di Pekanbaru, spesial training insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Kapten. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Sama-sama Pak Kapten. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas penyampaian materinya. Kita sesinya sudah selesai teman-teman ya, karena sudah masuk waktu zuhur. Sampai jumpa di meeting Zoom berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.